dengan gempa bumi, dengan banjir, dengan hujan batu, dengan macam-macam gitu harusnya kalau di umat terdahulu. Tapi di masa kita sekarang umat Nabi Muhammad, orang kafir jaya, malah maju, malah punya apa namanya kekayaan, punya teknologi, punya apa dan sebagainya, malah menjajah kita dan sebagainya, dan kita tidak melihat bagaimana Allah menghancurkan orang-orang kafir itu. Enggak. Nah, ini adalah sebuah kekhususan di mana Al-Qur'an bercerita bahwa umat Nabi Muhammad itu punya kekhususan tersendiri, begitu. Baik jamaah sekalian, ini masih agak panjang sedikit ya, tapi saya akan sudahi saja. Oh, sudah selesai ya. Jadi intinya saya ingin mengatakan, ini kita tutup dulu tampilannya. Intinya saya ingin mengatakan bahwa di dalam Al-Quran banyak kisah umat terdahulu, termasuk di dalamnya ada hukum-hukum yang berlaku buat mereka. Nah, triknya adalah, atau tantangannya adalah, ya, yang trikinya gitu ya, cerita tentang umat terdahulu yang mengandung hukum-hukum itu ternyata belum tentu boleh kita lakukan untuk kita umat Nabi Muhammad SAW sekarang ini. Kenapa? Ya karena memang sebenarnya Allah tidak mengarahkannya buat kita. Tapi itu memang ada di Al-Quran. Ya, kalau memang ada di Al-Quran, kita baca ayatnya, kita hormati, kita yakini, tapi nggak kita kerjakan. Kenapa? Karena bukan buat kita. Jangan sampai kita salah alamat, gitu, ya kan? Baik, jamaah sekalian, saya akan tutup dengan sebuah analogi, ya kan? Yang sekarang terjadi, jamaah sekalian. Saya ingin mengaitkan kasus yang di dalam Al-Quran ini dengan kasus yang sekarang banyak sedang terjadi kita alami, yaitu kaum muslimin di Indonesia khususnya yang dikomplain oleh pemerintah Saudi Arabia. Jadi kan gini, banyak jamaah haji kita yang di sana itu punya masalah gitu ya, masalah kesehatan, ya kan, masalah kesemrawutan dan sebagainya gitu ya. Problemnya itu satu, yaitu apa? Sebenarnya mereka itu tidak diperintah untuk haji loh, sebenarnya. Karena syaratnya haji itu orang yang mampu. Dan mampu itu kaitannya bukan hanya dengan punya duit, tapi mampu dalam arti nomor satu ya, fisik, ya kan. Jadi kalau orang udah sakit-sakitan kan nggak wajib pergi haji. Kalaupun dia maksa pergi haji gitu kan, itu udah melanggar ketentuan loh sebenarnya, ya kan. Yang orang Saudinya bingung adalah kok bisa pemerintah Indonesia mengirim jamaah haji yang udah tua-tua, yang udah pada sepuh, yang udah pakai kursi roda, yang udah pada nggak mampu gitu kan. Kok bisa gitu. Padahal kalau kita belajar dalam Al-Quran, ya walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a. Hanya yang mampu saja yang diperintah. Gitu kan. Tapi masalahnya di kita adalah balik lagi tadi apa? Ya orang kita tuh euforia dengan haji itu, ya kan, dia nggak lihat keadaan bahwa yang diperintah tuh hanya tertentu saja. Tidak semua kita harus berangkat. Gak mentang-mentang punya duit lantas berangkat haji. Enggak, ya kan. Nah begitu juga dengan Al-Quran, ya kan. Gak mentang-mentang ada di Quran lantas mau dipraktekin. Enggak juga. Maka harus ada ilmunya, ya kan. Kapan kita menjalankan perintah ayat Al-Quran dan kapan ayat itu kita hormati saja, silakan lewat, ya kan. Mururan kiroman, kita hormat saja ayat itu, tapi nggak kita praktekin. Kenapa? Ya karena ayat itu bukan buat kita. Kita nggak termasuk di dalamnya itu yang harus menjalankan itu, gitu ya. Sama haji gitu juga. Ya kita nggak harus bawel rewel. Ayo dong haji. Orang kita nggak mampu kok, nggak masuk hitungan. Orang jalan aja susah, ke kamar mandi aja susah, gitu kan. Ya kan kalau nggak ada yang bantuin, hidup di negerinya aja udah susah. Kayak gitu kok berangkat itu kan pemerintah Saudi pada ngomel-ngomel gitu. Kalian tuh ya, kok bisa meloloskan orang-orang kayak gitu? Ya bukan berarti kita tidak menghormati, tapi memang Allah sendiri yang ngatur. Hanya yang mampu saja. Kan haji itu setengahnya kayak perang gitu kan, kayak jihad kan. Iya, maka tidak boleh kan orang kalau mau masuk akademi militer kan dites dulu. Tes jantungnya gimana, ya kan, tes bahkan tinggi badannya aja diseleksi juga kan gitu, kesehatannya gimana gitu kan. Setelah dilatih militer bertahun-tahun dan sebagainya baru diterjunkan ke medan perang gitu. Nah ini haji orang udah nenek-nenek, udah kakek-kakek, udah nggak mampu apa segala macam.
pengen berangkat haji. Ya udah nggak apa-apa, ntar biar dibantu sama cucunya. Giliran sekarang di apa namanya dipisah, puyang gitu. Nah ini problem besar. Jadi gini, saya nggak ingin mengatakan bahwa jangan berhaji, ya kan? Saya hanya ingin mengatakan bahwa memang haji itu yang mampu saja sebenarnya aslinya gitu kan. Sama dengan saya ingin mengatakan tidak semua ayat Quran itu harus dikerjakan gitu. Hanya yang berlaku buat kita saja yang kita kerjakan. Kalau ini cerita tentang umat terdahulu biarin aja, kita hormati saja, bukan hukum agama Islam gitu. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu yang bisa saya sampaikan. Sudah 1 jam lebih sedikit ya. Saya akan kembalikan pada pimpinan acara. Silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Ustadz Ahmad Sarwat yang telah menyampaikan butiran-butirannya. Mungkin kami persilahkan sambil dilihat mungkin Bu Aning siapa yang akan ingin bertanya kaitannya dengan bab yang sangat menarik ini. Kami persilahkan. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Ibu Nina Marliani ya. Sama Ibu Reni ya. Silahkan Ibu Nina dulu mungkin. Silahkan Ibu Nina. Ya, terima kasih Pak Edi, Bu Aning. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Masya waalaikumsalam. Allah, temanya ini sangat luar biasa Pak Ustadz. Jadi kehati-hatian dalam memahami sa'uman qoblana itu menjadi penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam menempatkan ketentuan hukum yang bersumber dari ajaran Islam, ajaran terdahulu. Tadi Pak Ustadz sampaikan ada 3 poin kalau tidak salah, bahwa dijelaskan dalam Al-Quran dan menjadi syariat bagi mereka namun dihapus atau mansuh dari syariat Nabi Muhammad, maka para ulama sepakat tidak termasuk komponen syariat Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua tadi dijelaskan dalam Al-Quran menjadi syariat bagi mereka serta tidak dihapus. Dan yang ketiga tadi hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis dijelaskan sebagai syariat umat sebelumnya, namun secara jelas tidak dinyatakan menjadi syariat Nabi Muhammad. Artinya Pak Ustadz, sebetulnya kan sar'u man qoblana yang disebut dalam Al-Quran tanpa ada penegasan bahwa hukum itu telah dihapus, maka sar'u man qoblana itu kedudukannya berlaku bagi umat Nabi Muhammad. Karena syar'u man qoblana tadi yang disampaikan hakikatnya adalah hukum Allah. Nah, Pak Ustadz ini mohon pencerahannya ya, saya sangat masih fakir ilmu dan ini sangat menarik karena terkadang menjadi isu perdebatan yang tidak ada endingnya. Kalau Al-Quran saya tahu di Indonesia itu kan mengalami revisi terjemahan 3 kali kalau tidak salah Pak Ustadz. Nah, apakah yang memang berlaku untuk syariat umat terdahulu dan tidak berlaku untuk umat syariat Nabi Muhammad sekarang itu bisa dikategorikan gitu Pak Ustadz. Sehingga tadi Pak Ustadz sampaikan kita menghormati gitu, kita meyakini bahwa itu ada, tapi tidak untuk kita laksanakan saat ini gitu. Karena tadi luar biasa ya Pak Ustadz sampaikan yang poin ketiga itu, yang pada akhirnya tidak secara tegas gitu, bahwa itu masih berlaku atau tidak. Kurang lebih seperti itu sih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Edi, Bu Ani. Ya, saya langsung jawab ya, Ibu Nina. Jadi gini, sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, memang Al-Quran itu adalah sumber hukum. Sumber ya. Nah, kalau dibilang sumber, berarti dia bukan hukumnya itu sendiri. Nah, kalau kita mau dapat menu yang sudah siap santap gitu kan, maka yang kita makan itulah hidangan yang sudah ada di meja. Bukan kita motong sapinya gitu. Ibarat kata kita makan rendang, makan semur, makan sate, ya kan? Itu kan daging sapi. Nah, kalau boleh kita buat sebuah pengibaratan gitu ya. Kalau mau yang enak sih kita langsung ke meja makan yang sudah dihidangkan. Yang sudah dimasak, sudah diolah oleh chef. Bukan kita nyembelih sapi sendiri gitu. Nah, Al-Quran gitu juga. Kalau boleh diibaratkan, Al-Quran tuh sumbernya, dia katakanlah hewannya gitu, yang masih harus disembelih, masih harus dikuliti, masih harus dagingnya juga masih mentah kan, masih bercampur dengan tulang dan sebagainya gitu kan.
Nah, itu kan harus dimasak dulu. Ya, yang masak juga harus chef gitu kan. Nah, sehingga nanti kalau sudah jadi masakannya di atas meja, tinggal kita makan. Apa yang kita makan udah tinggal kunyah aja, udah tinggal ditelan aja, tinggal lep gitu kan. Nah, itu yang meja makan itulah yang namanya ilmu fikih. Ya, ilmu fikih. Nggak bisa kita langsung pengen makan kambing, pengen makan sate. Terus ada kambing di jalan, langsung kita gigit pahanya, itu nggak bisa. Kambingnya masih hidup. Itu harus diolah dulu, panjang perjalanan pengolahannya, gitu kan. Nah, Al-Quran itu ibaratnya dia masih bahan baku. Belum siap disantap begitu saja. Harus ada, ya kan, aturan atau kaidah yang tadi yang saya bilang ibaratnya meja makan, ada menjalankan agama Islam, ya, menjalankan agama Islam hanya dengan cara membaca terjemahan Quran. Tidak boleh. Bahkan di awal-awal kemarin tuh saya udah cerita bahwa para ulama sedunia itu mengharamkan Quran diterjemahkan. Kenapa? Karena sempit akhirnya pemahamannya, nggak nyambung gitu kan. Dan nggak tahu ini hukumnya halal apa haram ya ketika Allah bilang begini dan sebagainya. Ketika Allah cerita Nabi Sulaiman punya jin, lah apa kita harus punya jin juga? Kan nggak ada penjelasannya di terjemahan itu kan. Nah maka kalau baca Quran itu ya memang sekedar baca aja. Kita tidak punya kesempatan untuk memahami isinya. Nah untuk memahami isinya ada dua langkah nih. Langkah pertama bukan baca terjemah, baca tafsir. Karena tafsir itu menguraikan segala macam tuh secara panjang lebar, dalam, luas, gitu kan. Nah, tapi tafsir itu masih terlalu umum. Kalau kita mau tarik yang terus hukumnya gimana? Nah, itu namanya ilmu fikih, gitu. Jadi Quran, tafsir, fikih, gitu. Kalau cuman Quran doang, istilahnya cuman terjemahan doang, kita nggak bisa mendapatkan esensinya itu apa, gitu. Dan kita nggak boleh semau kita, wah ini Quran bilangnya begini. Maka saya ingin mengingatkan kepada hadirin wal hadirat jamaah sekalian, hati-hati dengan ungkapan, ayo kembali kepada Quran. Itu hati-hati. Kenapa? Kembali pada Quran itu maksudnya kembali pada terjemahan Quran ya. Atau kembali kepada maunya Allah dibalik dari ayat itu. Ya tentu kan maunya Allah. Nah itu kan harus difahami. Itu ada mata kuliahnya, ada pelajarannya. Bukan cuma baca terjemahan doang. Nah, kalau baca terjemahan doang, yang itu dianggap kembali pada Quran, itu keliru. Itu menyesatkan. Itu tidak benar. Gitu. Tapi memang itu masalahnya di kita. Ya kan? Saya punya teman yang bikin kursus menerjemahkan Al-Quran. Saya bilang, hati-hati Anda menerjemahkan Quran. Kenapa? Itu kan baru terjemah secara harfiah. Saya tanya, apakah begitu maunya Allah dibalik dari setiap kata-kata? Enggak gitu. Kita nggak tahu ketika Allah fi'il amr ya, perintah. Ternyata nggak wajib untuk dikerjain. Jadi kan nggak bisa hanya sampai berhenti pada menerjemahkan. Tapi harus terus kepada penguraiannya, penjelasannya. Nah, di dalam tafsir itu sendiri, gitu ya. Nah, memang ya belajar Quran itu ya ada yang simple, yaitu belajar baca, belajar hafal, tahsin, itu yang simple. Tapi kalau menarik kesimpulan hukum, nggak bisa. Kita sendiri nggak boleh melakukan proses penarikan hukum itu nggak boleh dari ayat Al-Quran. Yang boleh melakukannya hanya yang expert gitu. Kayak nyate, kalau yang bukan tukang sate itu hasilnya keras loh. Kayak sendal jepit digigit tuh menarik nggak gigi kita yang potol gitu gara-gara itu. Nah harus tukang sate beneran yang memang dia udah pakar gitu kan, dia ngolah. Nah kita tinggal makan sate aja yang udah siap gitu. Butuh ilmu penunjang dari Al-Quran itu. Baik. Terima kasih. Yang tadi terakhir yang apakah revisi Al-Quran itu selanjutnya bisa mengkategorikan tadi Pak Ustadz bahwa ini loh ayat-ayat yang sudah tidak berlaku untuk umat Nabi Muhammad saat ini. Sehingga kami nih yang masih ini bisa melihat, oh yang ini tidak perlu diperdebatkan.
misalnya hukum yang rajam, mengenai zina, hukum apa gitu Pak Ustadz. Ya, Karena itu ya. menjadi Itu polemik. ruangnya bukan diterjemah, Bu. Ruangnya ditafsir. Oh, Jadi ibu tidak akan bisa menemukan penjelasan bahwa ayat ini sudah nggak berlaku, ini berlaku, itu diterjemah nggak ada. Karena kecenderungan terjemah itu ya sekedar menerjemahkan apa adanya saja, harfiah saja. Tentang penjelasannya sangat sedikit sekali di footnote. Dan sekarang kecenderungannya Kementerian Agama ingin menghilangkan footnote. Gitu. Kenapa? Karena footnote itu dianggap salah kamar. Anda kalau mau tahu jangan lihat footnote, Anda baca tafsirnya, bukan baca footnote di dalam terjemahan. Saya dulu termasuk orang yang pinginnya gini, terjemah Quran kalau bisa banyakin footnote-nya gitu. Jadi ayatnya 1, footnote-nya 5 gitu. Jadi ada penjelasannya kan banyak gitu kan. Tapi ditolak oleh para para tokoh di Kementerian Agama. Mereka bilang ide itu bagus, tapi itu bukan kamarnya terjemah. Itu namanya tafsir gitu. Nah, maka sekarang saya menulis tafsir. Ayatnya 1, penjelasannya 20 halaman gitu. Ya, oke. Dan Mas izin masih ada 3 yang akan bertanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Yang pertama Ibu Reni, silakan yang sudah Ya, duluan, baik. silakan. Terima kasih Bu Aning dan Pak Ustadz. Saya sebetulnya tadi sudah ada yang dijawab oleh Pak Ustadz dari pertanyaan Bu Nina. Mungkin saya yang simpelnya aja Pak Ustadz. Betul bahwa kalau seandainya kita tidak boleh menerjemahkan sesuai dengan kata yang letterless, tetapi sekarang bahkan banyak lembaga-lembaga yang mengajarkan agar kita mudah menerjemahkan Al-Quran gitu. Sementara Quran yang sudah diterjemahkan oleh Kementerian Agama juga sebetulnya menurut yang kita pelajari dengan Pak Ustadz itu banyak hal yang kita yang baru paham ini Pak Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Artinya betul-betul Al-Quran itu sumber pengetahuan yang harus terus digali gitu ya. Ini aja saya sebel Pak Ustadz mengenai perbedaan antara wa'fu anna waghfir lana warhamna. Kalau warhamna mungkin rahmat dari Allah itu sangat luas. Tapi wa'fu anna, maafkan, dan waghfir lana itu kira-kira perbedaannya apa ya Pak Ustadz? Terima kasih. Iya. Ini salah kelas Bu. Nanti Ibu ikut kelas tafsir aja. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ba'da subuh, ya kan? Ibu bisa ikut online kayak gini seperti saya. Besok nih pagi nih kayak jam segini juga ada gitu ya. Jadi saya punya kelas tafsir seminggu 3 kali, Senin, Rabu, Jumat, gratis, nggak usah bayar gitu ya. Tinggal nanti saya kasih linknya ya kan, nanti mohon Pak Sujono, Pak Edi atau Pak Asril, saya kasih linknya biar Pak Asril ikut rutin itu, Pak Asril, iya. Jadi gini, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Kalau wa'fu anna kan maafkan, kalau waghfir lana kan ampuni. Jadi gini, ada 2 nih ya, sama-sama terbebas dari hukuman, tapi ada 2 proses. Kalau maaf, ya kan, maaf itu sudah sejak awal kesalahan itu tidak diangkat di pengadilan gitu kira-kira bahasa gampangnya. Jadi misalnya gini ya, di jalan kita serempetan, surat gitu kan. Terus kita berhenti nih, lu salah dan sebagainya gitu kan. Terus kita bilang ya udah, nggak apa-apa, udah kita jalan aja masing-masing, udah jalan ya, oke, gitu. Itu dimaafkan namanya, gitu kan. Tapi kalau diampuni, maksudnya gini, itu yang nabrak, udah kita tangkap dan udah kita ya istilahnya kita proses secara hukum. Dia tinggal dijatuhi hukuman saja. Nah, pas tinggal dijatuhi hukuman, kemudian dikasih amnesti, dikasih pengampunan. Berarti dia sudah divonis bersalah, ya kan? Dan sudah disebutkan kesalahannya apa dan hukumannya apa. Tinggal ketika mau dijatuhkan hukuman, pihak yang berwenang mengatakan, ya sudah kamu diampuni, pulang gitu. Jadi ada dua proses tuh. Makanya Nabi minta kepada Allah, wa'fu anna, ya kan? Kalau ada masalah-masalah, jangan diproses dong, kita damai aja, damai berarti kan. Yang kedua,
udah diproses, tapi ya minta gerasi, amnesti, abolisi dan sebagainya kepada Allah gitu. Jadi ya bebas juga sih ujung-ujungnya, cuman udah sempat ya mendekam di tahanan lah gitu ya kan. Nah, cuman harusnya lebih lama tapi dipotong gitu. Dipotong tahanan ya udah pulang lah gitu istilahnya. Nah gitu kira-kira. Jadi apa namanya perbedaan-perbedaan itu nanti Bu memang adanya di tafsir itu. Kalau diterjemah nggak ketemu. Terjemah itu cuman maafkan, ampuni. Apa artinya? Apa bedanya? Nah kalau tafsir tuh, nah baru kita urak-urak di situ. Bedanya apa? Gitu ya. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Baru Ya. ini saya dapat penjelasan yang memuaskan. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih, Barakallah. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan sebelum ke Pak Jono mungkin Ibu Leti Muras. Silakan Ibu Leti Muras. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya, Bu Aning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Aning dan memberi kesempatan. Ini Pak Ustadz, pertanyaan saya singkat aja deh. Mungkin di Al-Quran saya belum menemukan ya tentang puasa Daud Pak Ustadz. Itu seberapa, kalau kan itu puasa Daud itu kan zaman Nabi Daud ya Pak Ustadz ya. Ya. Saya belum mengerti. Itu seberapa besarnya nilai pahala? Apa emang itu sekedar menjalankan aja, nilai pahalanya nggak ada gitu Ustadz. Saya mohon mencoba pencerahan. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, ya, baik. Ini kita lagi belajar Quran dan tantangannya. Yang Ibu tanyakan tuh materi tentang fikih gitu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Oh gitu. Iya, Iya, iya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi gini Bu, Ya. Nabi Daud memang diperintah Allah untuk puasa. Seperti kita juga puasa. Kalau kita puasanya sebulan, kalau Nabi Daud itu puasanya 12 bulan. 12 bulan Ya. dalam setahun. Cuman dia diselang-seling sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, seumur hidup. Nah, gitu. Nah, itu berlakunya buat Nabi Daud. Buat kita nggak berlaku kewajibannya, tapi ada kisah kecil di masa Nabi itu, ada orang begini, ya Rasul saya pengen puasa setiap hari seumur hidup, gitu kan. Terus kata Nabi, jangan, kamu tuh jangan nyeksa diri. Kamu kalaupun mau puasa yang paling banyak, paling full, yang mengalahkan semua puasa, yang manapun dari segi jumlahnya, kamu puasa aja kayak Nabi Daud. Gimana? Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Gitu kan. Ya udah ya Rasul, kalau gitu saya mau puasa Daud. Gitu. Nah kalau pertanyaan Ibu adalah, apakah dapat pahala? Ya pastilah dapat pahala. Bahkan pahala tertinggi. Ya maksudnya dari semua genre puasa yang ada. Ya kalau orang bisa puasa, sehari enggak sepanjang hidupnya, ya pasti paling tinggi lah. Karena paling banyak kan puasanya. Cuman itu batas maksimal. Tidak boleh ada orang melebihi puasa Daud gitu. Jadi itu udah top of the topnya, gitu ya. Over the top malah di atasnya yang top lah gitu. Dari segi ibadah puasa yang sifatnya sunnah. Puasa Senin Kamis lewat, puasa Ayyamul Bid lewat, puasa-puasa yang kita doang tuh yang pas ya tanggal 9 Zulhijjah lewat semua. Kenapa? Orang dia puasanya setiap hari ya kan, kayak Nabi Daud. Jadi itu puasa paling tinggi derajatnya. Baik. Oh, alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz menjawabannya. Assalamualaikum. Ya, makasih Bu Aning. Ya, sama-sama Ibu Leti. Pak Ustadz masih ada beberapa pertanyaan yang akan bertanya. Pertama Bapak Sujono, mungkin sebelumnya nanti Pak Asri setelah Pak Jono. Silahkan Pak Jono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, saya mau dapat gambaran begini Pak Ustadz. Waktu zaman Rasulullah itu seberapa masyhurkah kitab-kitab terdahulu terkenal ini? Yang kedua, apakah Gimana? seberapa jauh masyhurkah kitab-kitab terdahulu zaman itu, terkenalkan kitab-kitab terdahulu zaman Rasulullah itu? Yang kedua, apakah orang-orang zaman Rasulullah itu masih juga mengamalkan kayak umat-umat terdahulu masih berjalan itu? Ya. Sebelum ya segitu, mungkin itu aja. Baik. Gambarannya ya, sepertinya gitu. Ya. Jadi gini Pak Sujono, jadi Nabi itu kan mengalami dua fase. Fase Mekah, fase Madinah. Kalau di Mekah, Nabi itu nggak ketemu dengan orang terdahulu. Yang ada orang Arab jahiliyah aja. Dan orang Arab jahiliyah nggak punya Nabi, nggak punya Rasul, nggak punya kitab suci. Paling ujung tuh 2600 tahun sebelumnya ada Nabi Ibrahim, tapi nggak ada kitab sucinya. Maksudnya tidak megang gitu ya. Mungkin Nabi Ibrahim dapat kitab suci juga, tapi ya
Suhufi Ibrahim wa Musa tuh makalah 2-3 lembar gitu. Nah, Nabi Muhammad ketemu dengan umat terdahulu itu setelah meninggalkan Mekah, hijrah ke Madinah. Di Madinah itu ada komunitas Yahudi yang mengaku sebagai keturunan para nabi dan rasul. Nah, di mereka itulah ada kitab-kitab suci, apakah itu Taurat, apakah itu Injil, apakah itu Zabur, karena mereka adalah komunitas Yahudi. Nah, tapi yang paling terkenalnya pasti Taurat, karena kalau yang Injil kan Nasrani. Nasrani itu di Madinah nggak begitu banyak. Sebenarnya ada di Mekah, malah lebih banyak Nasrani itu di Mekah. Hanya saja Nasrani di Mekah itu tidak dominan, nggak seperti Yahudi di Madinah. Ya, Nasrani ada sebagai komunitas kecil, ya kan. Tapi Nabi sempat berkolaborasi juga, dalam arti sempat berdiskusi juga sama pendeta Kristen. Itu sepupunya istrinya, yaitu Waraqah bin Naufal, itu kan sepupunya Khadijah. Waraqah lah yang bilang bahwa kamu nih seorang nabi, itu yang datang kepadamu itu malaikat Jibril dan sebagainya gitu. Tapi cuma sekilas gitu aja, tidak detail gitu. Karena memang Taurat Nasrani itu kitab sucinya boleh dibilang hilang lah gitu, berantakan nggak karu-karuan gitu. Sementara kalau waktu Nabi hijrah ke Madinah, Nabi diangkat oleh Yahudi jadi hakim. Yang disuruh bukan disuruh ya, istilahnya dipercaya untuk memutuskan perkara, segala macam perkara persidangan dengan menggunakan Taurat. Jadi undang-undangnya atau KUHP-nya itu Taurat, ya kan? Jadi ya Nabi ketemu dengan Taurat, hanya saja problemnya adalah Taurat itu turun dalam bahasa Ibrani dan Nabi Muhammad tidak menguasai bahasa Ibrani. Para ulama mengatakan ya itulah kenapa Nabi Muhammad disebut Nabi yang ummi, yang tidak bisa baca. Ini menurut salah satu pendapat ya, walaupun nanti ada pendapat yang berbeda. Nabi nggak bisa baca tuh maksudnya nggak bisa baca Taurat gitu. Dia hakim, tapi dia nggak bisa baca kitab undang-undangnya gitu. Maka Nabi disuruh tanya kepada para ahli Taurat tentang suatu hukum. Ya kalau di zaman kita sekarang tuh contohnya adalah mereka saksi ahli. Hakimnya tidak begitu menguasai masalah itu, tapi hakimnya bertanya kepada saksi ahli, itu kalau kayak gitu gimana? Nanti saksi ahli kan cerita A, B, C, D, E dan sebagainya gitu kan. Jadi Nabi Muhammad ketemu dengan komunitas Yahudi yang masih menjalankan ritual-ritual peribadatan. Di Madinah itu ada sinagog Yahudi banyak. Karena Yahudi kan juga ada klannya, ada Yahudi Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir gitu. Bahkan di sana di Khaybar juga ada. Di mana-mana di sekitar Madinah itu banyak kelompok-kelompok Yahudi. Mereka punya sinagog, punya rumah ibadah sendiri dan ada sholatnya juga, bahkan ada kiblatnya juga. Bahkan di awal-awal Nabi Muhammad kan sholat itu menghadap Baitul Maqdis sebagaimana orang Yahudi. Bahkan Nabi Muhammad pertama kali puasa juga puasa tanggal 10 Muharram sebagaimana orang Yahudi. Irisannya cukup banyak gitu. Irisannya kayak Yahudi nggak boleh minum khamar, kayak Yahudi nggak boleh tadi makan lemak apa segala macam itu ada banyak. Hanya saja seiring dengan perjalanan waktu, perlahan-lahan Al-Quran tuh kayak semakin banyak ya turun ayatnya, semakin mengkristal menjadi sebuah agama atau ajaran yang berbeda dengan Taurat. Nah, ketika di persimpangan jalan pecah dua itu, ya, apa yang ada di Taurat sudah tidak lagi dikerjakan oleh Nabi Muhammad, tapi pindah ke Quran, gitu. Disitulah Yahudi pada jeglek, gitu, pada ngambek, pada ngamuk, pada tantrum. Kenapa? Karena Nabi Muhammad kok nggak jalanin Taurat lagi ya? Kok dia mau jalanin Quran ya? Kayak pindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram misalnya. Oh, ngamuk mereka itu gitu kan. Tadinya sholatnya kiblat kita, sekarang dia punya kiblat sendiri. Gimana sih? Gitu ya. Padahal kan itu bukan maunya Nabi Muhammad, itu maunya Allah dengan menyempurnakan Al-Quran. Dengan turun semakin banyak ayatnya, semakin pisah jalur, pisah ranjang gitu ya kan. Nah, perpisahan ini menimbulkan kemarahan, kemurkaan di hati orang-orang Yahudi, sehingga akhirnya terjadi konflik antara Nabi Muhammad dengan orang-orang Yahudi. Jadi ya umat terdahulu ada di masa Nabi dan justru Al-Quran malah melengkapi apa-apa yang mereka tidak tahu gitu. Misalnya kayak kisah Ashabul Kahfi misalnya, itu kan orang Kristen malah nggak tahu. Terus kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir tuh orang Yahudi malah nggak tahu. Quran malah cerita. Nah, jadi Quran bilang, lu jangan belagu lu ya, jangan sok merasa keturunan dan sebagainya. Tahu nggak cerita tentang ini? Tahu nggak cerita tentang itu? Nggak ada. Nih Quran cerita panjang lebar. Dan mereka tergagap-gagap
termehek-mehek gitu ya. Ternyata Quran lebih lengkap ya daripada yang sudah mereka yakini selama ini. Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Selanjutnya mungkin Pak Asril jadi bertanya. Pak Asril silakan. Tadi sudah raise hand. Ya, terima kasih Bu Aning. Assalamualaikum Pak Sarwat. Ya, waalaikumsalam Pak Asril. Mohon dijelaskan, Nabi Musa tersesat 40 tahun. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tersesat ini dalam arti harfiah ya, bukan tersesat dalam arti hidayah gitu, enggak. Jadi umatnya Nabi Musa kan diajak pulang kampung sama Nabi Musa karena hidup selama ratusan tahun di Mesir kan cuma jadi budak aja. Mereka nggak pernah jadi penguasa di negeri sendiri karena memang mereka adalah ya perantau gitu, dan orang Mesir nggak mau memberikan ruang yang cukup buat orang Yahudi. Akhirnya intinya pisahlah mereka. Nabi Musa ngajak mereka pulang kampung. Tapi kan di perjalanan emang dihadang sama Fir'aun, ya diuber gitu kan, sampai ditenggelamkanlah Fir'aunnya oleh Allah di dalam Laut Merah itu. Nah masalahnya ketika mereka sudah tiba di seberang, mau masuk ke negerinya sendiri Kan'an, ternyata di negerinya pun udah ada Fir'aun baru gitu. Kalau di Mesir ada Fir'aunnya Mesir, nah ini ada Fir'aun baru, ya kan namanya Bukhatnasar gitu. Ya kaum Amalikah gitu. Nah kaum Amalikah ini nggak mau memberikan negerinya kepada orang-orang Yahudi itu. Ya kalau mau perang gitu. Nah Yahudinya nggak mau perang, disuruh perang ogah gitu kan. Nggak, kita nggak mau masuk ke sana. Jadi mereka tuh kayak maju kena mundur kena. Udah terlanjur pergi dari Mesir, ya kan. Terus udah di depan mata, perintah Allah adalah perang. Ya negerimu tuh sejak 500 tahun yang lalu kalian tinggalkan, sekarang dikuasai orang lain. Kalau gitu berjuanglah untuk tanah airmu, ya kan? Usir penjajah-penjajah itu. Gak mau mereka. Nah, karena mereka gak mau, Allah hukum. Apa hukumannya? Ya mereka dibiarin aja hidup di tengah padang pasir. Yatihuna fil ardi arba'ina sanah. 40 tahun mereka terlunta-lunta di padang pasir. Nah di situ di tengah mereka ada Nabi Musanya, ada Nabi Harunnya, gitu kan? Dan Nabi Musa, Nabi Harun 40 tahun kemudian udah meninggal. Jadi meninggal masih dalam istilahnya bukan tersesat ya, nyasar lah gitu, atau masih idle gitu, nggak bisa masuk ke negerinya sendiri. Ya mereka hidup di padang pasir dengan segala ya kayak pengungsi lah gitu kira-kira, gitu. Kayak pengungsi tapi di gurun pasir gitu. Mereka mau ke sono, mau ke sini, mau kemana tuh nggak bisa gitu ya. Mereka hidup dengan terlunta-lunta lah di situ. Sampai akhirnya 40 tahun kemudian lahir dari generasi mereka itu generasi yang lebih baik lagi, yang kemudian bisa lah mengusir penjajah negeri mereka, ya Nabi Yeshua, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya Joshua, itu nama nabi. Nah itu yang mengkader anak-anak mereka yang kemudian menjadi tentara, jadi militer, siap perang, dan kemudian jihad fisabilillah, mengusir tentara, mengusir ya penguasa negeri mereka yang menjajah mereka. Terusirlah, lalu mereka menang gitu. Jadi mereka kembali. Tapi generasi pertamanya mati semua, udah. Maksudnya nggak merasakan manisnya tujuan utama mau kembali ke negeri leluhur. Dan bersama dengan itu ada Nabi Musanya juga di situ. Gitu. Baik. Pak Ustadz masih ada satu pertanyaan, mungkin ini terakhir ya Pak Ustadz, karena waktu. Ya. Silahkan kepada Ibu Amri Badawi. Silahkan Bu Amri. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya menyimak Pak, puasa sunnah Nabi Daud itu paling tinggi derajatnya. Yang saya ingin tanyakan, apakah puasa Daud itu juga dilaksanakan oleh Rasulullah sehingga dikatakan paling tinggi derajatnya? Yang kedua, apakah dikatakan tinggi derajatnya karena puasa tersebut mengalahkan puasa Ramadan 30 hari atau 29 hari itu? Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, puasa Daud itu paling tinggi derajatnya di dalam jajaran puasa-puasa sunnah. Kan tidak wajib hukumnya. Nah kalau yang Ramadan mah wajib itu. Kalau udah wajib kita nggak kita kumpulkan dengan yang sunnah ya. Ya berarti itu paling tinggi derajatnya kalau ngomongin yang wajibnya. Tapi di luar yang puasa Ramadan gitu ya,
Nah, kan ada sekian banyak jenis puasa sunnah. Nah, sesama puasa-puasa sunnah itu yang paling tinggi derajatnya buat kita adalah puasa Daud berdasarkan perintah dari Nabi. Nah, kalau ibu balik, lalu Nabi Muhammad sendiri apakah puasa Daud? Enggak. Loh kok enggak? Karena Nabi Muhammad puasa tiap hari. Tiap hari. Enggak kayak Daud. Jadi yang tadi Nabi melarang para sahabat, kamu nggak boleh ya puasa tiap hari gitu ya. Ternyata Nabi Muhammad sendiri malah puasa tiap hari. Justru mereka mau puasa tiap hari itu karena melihat Nabi Muhammad, Nabi tuh puasa tiap hari loh, nggak pernah nggak puasa loh, tiap hari puasa gitu kan. Loh kok ya kecuali hari-hari tentu mungkin nggak karena lagi mau nggak mau dibatalin gitu. Tapi basically adalah Nabi itu selalu tiap hari puasa gitu kan. Nah, ketika ada beberapa sahabat yang melihat perilaku Nabi kayak gitu dan ingin meniru, Nabi bilang nggak boleh. Lah, kenapa? Kan Anda sendiri begitu. Enggak, saya ini punya, ya katakanlah punya perintah khusus dan punya fasilitas khusus di mana walaupun saya puasa, saya nggak lapar, saya nggak haus. Kalau kamu kan bukan Nabi, nggak punya fasilitas itu. Jadi kalau Anda puasa tiap hari, mejret gitu kan. Kalau Anda mau puasa, buat Anda itu pakainya puasa Nabi Daud lah gitu kan. So berarti kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad, pahalanya banyakkan Nabi Muhammad pastinya. Karena puasanya tiap hari. Cuma kita nggak boleh ikut gitu. Karena itu adalah milik Nabi Muhammad seorang yang tidak boleh ada seorang pun di antara umatnya yang boleh mengikuti Nabi Muhammad dalam hal puasa yang itu. Ya kan puasa yang setiap hari. Namanya puasa wisol. Bahkan wisol ya Nabi Muhammad itu maksudnya maghrib pun hajar juga itu. Jadi nggak puasanya siang malam gitu. 3 hari puasa gitu. Dalam arti siang malam itu kan nggak boleh kalau buat kita ya. Kalau Nabi Muhammad memang melakukannya karena emang itu spesial buat beliau saja dan ada fasilitas. Beliau dikasih makan, dikasih minum oleh Allah tanpa lewat mulut gitu istilahnya. Jadi ya walaupun kayak gitu beliau nggak berasa lapar juga gitu dan itu nggak boleh kita lakukan. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Karena waktu sudah hampir selesai, mungkin Pak Ustadz untuk pertanyaan-pertanyaan. Pak Edi, bagaimana Pak Edi? Baik, terima kasih kami aturkan kepada Bapak Ustadz Dr. Ahmad Sarwat yang sudah menyampaikan butiran-butiran ilmunya. Semoga menjadi pahala jariah dan pahala yang berlimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga kepada kita yang sudah mengikuti acara ini bisa merenungkan, mendalami ayat-ayat Al-Quran serta memahami maknanya, hukumnya dan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk selanjutnya mungkin summary dari Pak Edi biasanya untuk disampaikan. Ya, baik, Pak ini luar biasa gitu, banyak ini poin-poin yang ingin disampaikan, maka kami mencoba membuat satu summary yang semoga ini apa yang disampaikan yang begitu padat ini bisa menjadi lebih mudah insya Allah. Pertama, bab ketiga ini berisi atau membahas mengenai tantangan ketiga, yaitu mengenai syariat umat yang terdahulu. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW hadir ya ini. Pertama, di dalam Al-Quran kita akan ketemu dengan banyaknya syariat umat yang terdahulu. Yang kita kenal dengan syar'u man qoblana. Syar'u artinya syariat. Man qoblana artinya adalah orang-orang yang hidup di masa sebelum diturunkan syariat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini penting untuk menjadi perhatian kita bersama. Mengapa ada syariat yang nanti kita dijelaskan di sini? Yang pertama, pertanyaan yang mendasar tadi atau challenge atau tantangan di sini adalah apakah syariat yang dahulu ini masih berlaku hingga sekarang? Ini sangat pertanyaan yang sangat cerdas ini. Maka di dalam buku ini terjawab. Ternyata syariat itu sebelum kita itu dibagi menjadi 2 besar. Yang pertama, syariat yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Dan kedua, ada kepastian ayat-ayat yang dimansuh dan yang tidak dimansuh. Ini yang penting, kita kemarin mungkin yang tidak ikutin pada pertemuan yang pertama ya, session yang pertama, kita bahas ayat-ayat mansuh. Dan pada kesempatan ini Pak Ustadz, kami dan juga dari para jamaah itu ingin sekali juga, apa sih contoh-contoh ayat-ayat mansuh, karena banyak sekali ikhtilaf ya di dalam
ulama itu mengenai ayat-ayat ini. Ada yang mengatakan 10, 20, bahkan 200 ayat yang telah dimansukh. Nah, ini mohon nanti bisa kami diberikan contoh-contoh pada session-session yang akan datang ini. Kemudian tadi disebutkan bahwa yang ada kepastian masuk dan tidak masuk itu dibagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama, ini untuk memudahkan kita, ternyata ada syariat yang sudah ditegaskan kemansuhannya. Yang kedua, syariat yang sudah tidak mansuh lagi, artinya tidak dirubah ya, atau yang sudah dirubah dan diganti dengan yang lain. Yang ketiga, syariat yang tidak ada penjelasan apakah mansuh atau tidak mansuh. Ini yang menjadi ikhtilaf ya, nanti kita akan bahas atau kita sampaikan. Ayat yang pertama, penjelasan pertama adalah contoh syariat apa saja, jenis apa saja yang sudah dipastikan mansuh atau diganti. Yang dahulu haram, namun sekarang boleh. Jadi itemnya tidak haram lagi. Yang pertama adalah najis. Kedua, haramnya lemak dan hewan yang berkuku. Yang ketiga, haramnya ghanimah. Yang dahulu itu adalah boleh atau dilarang, yaitu harta rampasan perang. Namun sekarang atau pada saat Rasulullah itu diperbolehkan. Yang keempat adalah halalnya bangkai dan darah. Ini menjadi salah satu masukan atau ilmu kita. Kemudian penjelasan yang kedua, syariah, jenis syariah yang sudah dipastikan tidak mansuh. Dan syariat yang umat dahulu dilakukan dengan umat Nabi Muhammad yang masih dikerjakan sekarang. Jadi dulu dikerjakan oleh umat yang dahulu, namun sekarang masih. Apa itu? Contohnya adalah puasa. Nah, ini salah satunya. Kemudian ketiga adalah syariat yang tidak ada kejelasan hukumnya. Nah, ini yang pada saat itu Rasulullah SAW yang diartikan adalah diamnya Rasulullah SAW atas suatu perkara yang tidak membenarkan dan juga tidak menyalahkan, yang disebut dengan takririyah. Yaitu contohnya apa? Yaitu hukum kisos yang kalau di Saudi Arabia masih berjalan, namun di Indonesia belum ya. Jadi kalau mencuri langsung dipotong tangan, ya bahkan di Cina malah melaksanakannya ya, korupsi ditembak mati. Ya, ini salah satu hukum yang luar biasa. Yang ketiga adalah syariat umat yang terdahulu yang tidak berlaku lagi. Yaitu contohnya yang dahulu boleh, malah sekarang tidak boleh. Jadi kebalikan tadi. Jadi sekali lagi, yang oleh umat dahulu itu diperbolehkan oleh Allah, namun sekarang berdasarkan jumhur ulama dan Rasulullah itu tidak boleh. Contohnya apa? Memelihara jin itu tidak boleh, walaupun dikatakan tadi jinnya ada yang Islam pun ya, namun tidak diperbolehkan. Kedua, membuat patung. Ketiga adalah sujud kepada selain Allah. Nah, ini menjadi salah satu perhatian kita, kecuali pada saat itu, pada saat umat sebelumnya, yaitu sujudnya malaikat kepada Nabi Adam. Ya, kedua, sujudnya kepada Nabi Yusuf, kedua orang tuanya. Ketiga adalah sujudnya penyihir Fir'aun. Ini karena bukan peribadatan, tapi karena tradisi pada saat itu. Sedangkan syariat yang sekarang dilarang, nah ini salah satu juga menjadi perhatian kita, yaitu satu, mendirikan masjid di atas kubur. Nah ini tidak diperbolehkan. Dan hukum sekarang bagi yang umat atau terdahulu, contoh yang hukuman. Jadi ini salah satu di dalam Al-Quran yang menjadi pelajaran kita. Hukum yang langsung yang dikenakan Allah kepada umat yang terdahulu. Jadi selain Nabi Muhammad SAW, ya itu pertama Nabi Adam ya yang dikeluarkan dari surga. Jadi istilahnya dari Pak Ustadz tadi adalah on the spot. Ya, the same day istilahnya ya. Pada saat itu actionnya langsung dieksekusi pada saat itu. Itu contohnya Nabi Adam membuat kesalahan langsung dikeluarkan dari surga. Kemudian Nabi Yunus yang langsung dimakan oleh ikan. Kemudian umat Nabi Nuh yang ditenggelamkan. Ini salah satu bukti ya bahwa yang bertindak di luar batas itu Allah langsung adab. Kemudian juga Fir'aun yang ditenggelamkan di Laut Merah. Dan jasadnya menjadi bukti sekarang ditemukan, dan itu menjadi salah satu bukti ya kemukjizatan bahwa sebagai hikmah ya bahwa kedoliman akan binasa. Kemudian juga pada masa Nabi Musa, umat Nabi Musa yang tersesat selama 40 tahun.
Dan ini masih banyak lagi yang sebetulnya. Dan juga adanya Yahudi yang dikutuk jadi monyet. Kaum Lut itu juga langsung diazab pada waktu itu. Karena naudzubillah min dzalik, adanya LGBT yang juga melewati batas. Dan semoga bangsa Indonesia terhindar dari itu. Kemudian adanya tentara bergajah, diturunkannya burung ababil. Ya, ini salah satu kondisi yang sangat menjadi hikmah kita. Kemudian ini yang menjadi permohonan yang sangat luar biasa, yaitu pada saat umat Nabi Muhammad SAW yang dikecualikan oleh Allah. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah, dan doa itu alhamdulillah dikabulkan hingga saat ini. Yaitu yang pertama, permohonan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu tidak dihukum bila lupa dan keliru. Ini yang kita selalu doakan, dan ini semoga Bapak Ibu yang hadir ini melafalkan ini. Quran surah Al-Baqarah 26. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhidna inna syi'na au akhta'na. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Dan juga pada surat Al-Baqarah 286 yang Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah, yaitu agar umatnya tidak dibebani dengan beban umat yang terdahulu. Dengan doa yang terlafalkan di dalam Al-Baqarah 26. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Tidak cukup itu ya Allah. Nabi Muhammad SAW memohon juga kepada Allah agar umatnya tidak dibebani dengan yang tidak sanggup dipikul, dan dimaafkan dan diampuni, dikasihani. Jadi luar biasa Bapak Ibu, yang kita juga menyatakan di sini semuanya ada doa di Al-Baqarah 286 dan ditutup dengan doanya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Dan terakhir ini yang kita harapkan sekali, yaitu semoga kita dimaafkan, diampuni dan dikasihani dengan doa yang terlafalkan di dalam surat Al-Baqarah akhir 286. Wa'fu anna wahfir lana warhamna anta maulana fangzurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, maafkanlah kami, ampuni kami ya Allah, dan rahmati kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Dan inilah penutup dari kita semua, sebenarnya masih banyak, namun semoga apa yang kita sampaikan ini akan menjadi butir-butir mutiara pencerahan kita. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ustadz Ahmad Sarwat yang membuka pencerahan pada sesi-sesi ini. Dan semoga pada sesi yang akan datang akan menambah terus butiran ilmu. Sekali lagi terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan kepada Pak Edi yang sudah menyampaikan summary materi pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya sebelum ditutup, kami mohon Pak Ustadz menutup dengan doa. Baik, mari kita berdoa. Saya akan bacakan, silakan diamini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Bapak Ibu mengucapkan rasa terima kasih kepada Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz.
Terima kasih Pak Ustadz, jazakumullah khairan katsiran. Edi, terima kasih Bu Ani. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sama-sama Pak Edi. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Ustadz. Semuanya, mohon maaf lahir batin. Kasih Pak Edi. Amin, amin semuanya. Sama ibu-ibu semua. Sampai ketemu lagi. Kira-kira bermanfaat nggak ini Bapak Ibu? Pak Edi. Oh, sangat bermanfaat. Bermanfaat. Kalau boleh berlanjut terus Ustaz Ahmad Sarwat. Iya.